Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala adzan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai khutbah Jumat di siang yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita memohon syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah Allah, atas limpahan nikmat Allah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini, di hari yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selanjutnya khatib menyampaikan wasiat takwa. Marilah hadirin rahimakumullah, senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya. Karena hadirin rahimakumullah, tidak ada keberuntungan yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba terkecuali ia senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan seluruh potensi yang ia miliki dalam rangka untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menjauh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kerugian yang paling besar kecuali seseorang senantiasa berada pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik larangan-larangan Allah ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah mencari dan terus berusaha mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang kafah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah masjid adalah tempat yang paling terbaik di permukaan bumi ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan bahwasanya ikan tidak bisa terpisah dari air. Ikan tidak bisa jauh dari air. Karena ketika ikan jauh dari air, maka lambat laun secara pelan dia akan mati. Begitulah hadirin rahimakumullah, gambaran seorang mukmin, hubungan seorang mukmin dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin jauh dari masjid, maka akan terjadi kematian pada dirinya. Yang mati bukan jasmani, bukan fisik, tapi rohaninya. Rohaninya akan kering, jauh dari sifat-sifat ma'rifatullah, iman terhadap Allah, sehingga tidak punya kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai kita sebagai seorang mukmin jauh dari Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat 18 bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya ada kecintaan kepada masjid, ada kerinduan kepada masjid. Maka di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzillunallah yawma la zilla illa zilluh, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Dahsyatnya suasana yaumul mahsyar, panasnya terik matahari, tidak ada lagi tempat berlindung. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan kasih sayangnya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan keridhaan Allah, naungan kasih sayang Allah. Siapa mereka hadirin? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid, ada kerinduan kepada masjid. Ia laksanakan salat fardu 5 waktu di masjid. Berulang alik dia ke masjid, keluar dari masjid, ingin lagi kembali kepada masjid. Tidak bisa jauh dari masjid. Inilah hadirin rahimakumullah, orang-orang yang beriman. Maka hadirin rahimakumullah, jangan jadikan diri kita kering, hati kita, rohani kita jauh dari keimanan karena jauh dari masjid. Allah puji hadirin rahimakumullah untuk senantiasa kita memakmurkan masjid ini, karena di sana ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk jalan yang lurus untuk sampai kepada tujuan daripada Allah menciptakan kita ini, ke surganya Allah, keridhaannya Allah. Ketika kita, hati kita mu'allaqun bil masajid, terikat kepada masjid, kita akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekali lagi, jangan jauhkan diri kita dari masjid.
masjid kita hari ini sudah begitu indah dengan segala fasilitasnya. Apa yang kira-kira yang menjadikan hati kita berat untuk datang kepada masjid? Ataukah hadirin rahimakumullah, kita akan datang ke masjid tidak dengan berjalan kaki, nunggu suatu-waktu kita akan datang kepada masjid, tapi dengan ditandu oleh saudara-saudara kita, dengan digotong. Saat itu kita sudah tidak mampu lagi untuk berjalan menuju tempat yang paling mulia, yang mana di dalamnya ada rahmat Allah. Karena ketika kita masuk ke dalam masjid, doa kita adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku, buka pintuku, pintu rahmatmu, kasih sayang Allah. Di dalam masjid ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan datang kepada masjid satu waktu, tapi tidak dengan berjalan kaki, tapi dengan ditandu oleh saudara kita. Karena waktu itu kita sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Atau kita menunggu suatu waktu, namun ketika itu kita tidak lagi di belakang imam, namun kita sudah berada di depan imam. Karena kita sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Maka hadirin rahimakumullah, mari sekali lagi kita makmurkan masjid kita dalam rangka untuk agar Allah membimbing diri kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita memakmurkan masjid, ada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang datang kepada masjid Allah, maka di dalam sebuah hadis, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, berwudu dengan sempurna dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid-masjidnya Allah dalam rangka untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya, maka setiap langkah kakinya Allah angkat derajatnya. Setiap langkah kakinya Allah ampuni dosa-dosanya. Maka hadirin rahimakumullah, semakin jauh jarak langkah kaki kita, semakin banyak ampunan dosa yang Allah berikan, semakin tinggi derajat yang Allah janjikan kepada kita. Apakah kita tidak menginginkan itu? Hadirin rahimakumullah, maka alangkah beruntungnya orang-orang yang senantiasa dan meringankan langkah kakinya untuk datang ke masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi SAW adalah seorang Nabi yang begitu mencintai umatnya. Nabi tidak ingin umatnya menderita sedikit pun. Namun ketika ia mengetahui orang-orang yang enggan untuk datang ke masjid, maka Nabi amat murka. Apa yang Nabi sampaikan di dalam hadisnya? Laqad hamantu an amara fityati fa ajma'u li hazman min hababin sunnatu qauman yusalluna fi buyutihim laysat lahum ghillah fa ahraqaha. Sungguh, kata Nabi, aku ingin memerintahkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar untukku. Kemudian aku akan mendatangi mereka dan akan aku bakar rumah-rumah mereka sementara mereka berada di dalamnya. Inilah sebuah kemarahan baginda Nabi SAW. Padahal hadirin rahimakumullah, Nabi amat mencintai kita, sehingga di penghujung napas beliau, apa yang keluar dari lisan beliau, ummati, umatku. Begitu mencintai kita semua. Namun ketika kita enggan untuk datang ke masjid Allah, akan aku bakar, kata Nabi. Bukan hadirin rahimakumullah, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan,
Orang-orang yang tidak mau salat berjamaah di dalam masjid, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari itu orang-orang tertunduk hina, mereka bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang tidak mau salat berjamaah pada hari itu, punggung mereka mengeras, mereka tidak mampu untuk sujud. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka tidak mampu untuk sujud. Maka hadirin rahimakumullah, kembali khatib mengajak di khatib sendiri, mari sekali lagi sama-sama kita makmurkan masjid kita. Kalau kita menghitung jumlah muslim yang ada di sekitar kita amat banyak, mungkin di atas 400 kakak. Namun kenyataannya yang baru datang ke masjid hanya beberapa sop saja. Untuk itu mari sama-sama kita berbondong-bondong untuk memakmurkan masjid kita, berbondong-bondong untuk mengamalkan agama yang mulia ini, agar nanti kelak di akhirat kita diakui oleh umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa kita ambil iktibar, terutama buat khutbah sendiri dan jamaah sekalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.